Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdakwah kita perlu mengetahui adab-adab dalam berdakwah. Karena seorang dai ketika menjalankan 4 kaidah ini, maka orang-orang yang dia dakwahi akan tertarik dengan dakwah yang dia sampaikan. Bukankah kita ini merupakan para dai dan bukan orang-orang yang suka menghakimi, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nahnu du'at walasna qudat. Kita ini adalah para dai yang mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang supaya mengenal tauhid dengan benar, mengajak orang untuk ke jalan yang baik. Walasna qudat, dan kita bukan orang-orang yang suka menghakimi, bukan orang yang suka memponis, bukan orang yang suka menghujat, tapi orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdakwah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kesabaran, dan dengan penuh nasihat. Bahkan para ulama menyebutkan ada 4 kaidah yang perlu kita perhatikan di dalam berdakwah. Yang pertama, ketika berdakwah hendaklah seorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah jangan sampai tujuannya untuk mendapatkan kedudukan. Dia berdakwah tujuannya untuk mendapatkan dunia. Berdakwahlah dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berdakwah hanya karena ingin mendapatkan ridhonya manusia. Kata seorang ulama, ridha Allah ghayatun la tutrak, waridun nas ghayatun la tudrak, watruk ma la yudrak, wa adrik ma la yudrak. Ridha Allah itu merupakan suatu tujuan yang tidak akan pernah ditinggalkan. Adapun ridha manusia merupakan suatu tujuan yang tidak akan pernah didapatkan. Maka carilah apa-apa yang tidak pernah ditinggalkan. Wa adrik ma la yutrak. Carilah apa-apa yang tidak pernah ditinggalkan. Watruk ma la yudrak. Dan tinggalkanlah apa-apa yang tidak pernah dicapai. Ketika seorang betul-betul berdakwah lillahi ta'ala, maka dia akan fokus di dalam berdakwah dan dia tidak akan peduli dengan omongan orang. Bahkan Abu Ishaq Al-Khuwaini rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, kun asadan walam takun gozalan. Jadilah kamu seperti singa dan janganlah menjadi seperti kijang. Ketika seorang berdakwah, fokuslah dalam berdakwah. Jangan pedulikan omongan orang. Walaupun ada orang yang memusuhi dakwah sunnah atau dakwah tauhid, maka jangan pedulikan omongan orang. Kun asadan, jadilah seperti singa. Kalau kita lihat singa, ketika dia ingin menangkap mangsa, pasti singa itu akan fokus pada satu tujuan. Dan janganlah kamu menjadi seperti kijang. Kalau hewan kijang, ketika dia berjalan, dia akan noleh ke kanan dan ke kiri. Nah, begitu juga ketika orang berdakwah, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya karena manusia, maka dia akan mengikuti perkataan manusia, maka dia akan mengikuti komentar manusia, sehingga ketika dia ingin menyampaikan kebenaran, maka dia sengaja menyembunyikan kebenaran. Karena apa? Karena dia takut dikomentari, takut dicaci maki, takut dimusuhi. Maka seorang dai ketika berdakwah, maka perbaiki dulu niatnya dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, seorang dai ketika berdakwah harus punya ilmu. Bukankah disebutkan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu merupakan pemimpin amalan. Wal amalu tabi'uhu.
Adapun amalan itu merupakan pengikut dari ilmu. Ketika seorang ingin beramal ibadah, maka hendaklah dia sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ketika seorang berdakwah, dia juga harus punya ilmu yang bisa dia sampaikan. Bukankah Umar bin Abdul Aziz pernah menyebutkan, ya, rahimallahu ta'ala, dia mengatakan apa? Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia perbuat itu lebih banyak daripada kemaslahatan yang dia peroleh. Maka dari itu, dalam semua ibadah yang kita lakukan, maka hendaklah dibarengi dengan ilmu syar'i. Begitu juga ketika seorang ingin berdakwah, maka hendaklah dia berdakwah dengan ilmu. Supaya apa? Supaya tidak menyesatkan banyak orang. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Ini kaidah yang kedua, berdakwah dengan ilmu agama. Kemudian yang ketiga, yaitu bersabar dalam berdakwah. Setiap seorang mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, pasti ada orang-orang yang membenci dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Bukankah dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, wa inna likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Seorang yang mendakwahkan tauhid pasti ada pewarisnya sampai sekarang. Begitu juga orang-orang yang mendakwahkan kesyirikan, orang-orang yang mengajak orang ya kepada kesyirikan, maka pasti ada pewarisnya sampai sekarang. Ahlus sunnah, ahlus tauhid, pasti ada pewarisnya. Begitu juga ahlus syirki, ahlul bid'ah, itu pasti ada pewarisnya. Maka jangan heran ketika kita berdakwah, kemudian ada orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah atau dakwah tauhid. Para nabi, ya seperti Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan tauhid, banyak orang yang mencemooh beliau. Ada yang mengatakan Nabi sebagai penyihir, ada yang mengatakan Nabi sebagai seorang pendusta, ada yang mengatakan Nabi sebagai orang gila. Tapi Nabi SAW berdakwah dengan kesabaran. Kita sebagai umat Nabi yang membawa ajaran Nabi Muhammad SAW, maka berdakwahlah dengan penuh kesabaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau tidak mampu, wajadilhum billati ahsan, maka berdebatlah dengan cara yang baik, diskusi dengan cara yang baik. Dan apapun rintangan yang menghalangi dakwah sunnah atau dakwah tauhid, maka bersabarlah. Ingat, ketika kita bersabar, itu pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik kesulitan dalam berdakwah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan yang banyak. Ya. Maka kita harus berusaha menjadi orang-orang yang bersabar. Bukankah orang-orang yang bersabar ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang bersabar ini adalah orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharimu alaihin nar." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW yang mengatakan, "Ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahal." Orang-orang yang diharamkan tersentuh api neraka ada 4. Yang pertama hayyin, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan, orang-orang yang tidak suka marah, orang-orang yang selalu bersabar, ya. Ketika ada orang yang membuat dia marah, dia bersabar. Kemudian dia ini
suka memaafkan kesalahan saudara-saudara. Kemudian layyin, orang-orang yang lemah lembut. Ketika dia berdakwah dia lemah lembut dengan penuh kesabaran. Ya, bagaimana agar orang itu bisa menerima dakwah yang dia sampaikan. Bukankah Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada setiap pendakwah untuk selalu bersabar dalam berdakwah, dan dalam berdakwah harus ya merangkul saudara-saudaranya, jangan sampai membuat orang itu lari dari dakwahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunafiru. Permudahlah dan jangan dipersulit, dan berilah kabar gembira dan jangan membuat orang itu lari. Ketika seorang nggak mau bersabar dalam berdakwah dan dia itu ingin segera agar orang itu mendapatkan hidayah sunnah, ya, kemudian dia selalu memojokkan orang itu, kemudian selalu yang memponis orang itu, dan dia tidak mau bersabar di dalam mendakwakan sunnah, maka yang ada orang itu akan lari dari dakwahnya. Maka perbaikilah cara dakwah kita. Mulailah kita lemah lembut dalam berdakwah dengan penuh hikmah. Ya, bukankah orang-orang yang lemah lembut di dalam dakwahnya, tutur katanya lemah lembut, dia tidak pernah memojokkan orang, tidak pernah menghujat orang, tidak pernah ya menggibah, tidak pernah ya menyudutkan saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang akan diberikan kamar-kamar khusus di surga. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, inna fil jannah ghurafan. Sesungguhnya dalam surga itu ada kamar-kamar khusus yang bagian dalamnya kelihatan dari bagian luarnya, kemudian bagian luarnya kelihatan dari bagian dalamnya. Sahabat bertanya, untuk siapa kamar-kamar ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillah bil-laili wan nas niyam. Kamar-kamar di surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang lembut tutur katanya, sopan santun dalam bertutur kata. Lebih-lebih ketika dia berdakwah, dia betul-betul berdakwah dengan lemah lembut. Wa ta'amat ta'am, yaitu orang-orang yang sering memberikan makan kepada saudaranya. Wa adamas siyam, orang-orang yang rajin puasa, dan orang-orang yang rajin melakukan sholat malam tatkala manusia sedang terlelap tidur. Di antara orang yang diberikan kamar khusus di surga adalah orang-orang yang selalu lemah lembut dalam tutur katanya. Maka dari itu, ini sebagai introspeksi bagi setiap pendakwah, khususnya orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan sunnah, maka bersabarlah dalam berdakwah. Perbaiki tutur kata kita, perbaiki sikap kita, bagaimana agar orang itu tertarik dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Kemudian, kaidah yang keempat, di dalam berdakwah itu kita harus memperhatikan kondisi mad'u, kondisi orang yang kita dakwahi. Ketika kita mendakwahi orang-orang yang awam, orang-orang yang belum mengenal dakwah tauhid sama sekali, ya, maka kita sampaikan dakwah dengan bahasa yang mudah. Karena orang-orang awam, ketika kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sulit untuk difahami, mereka itu akan susah untuk mendapatkan ya hidayah. Mereka akan susah menerima dakwah kita. Bukankah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hadisun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka, sesuai dengan apa yang mereka fahami. Maka kita perhatikan kondisi mad'u kita. Pilih kata-kata yang baik, yang mana kata-kata itu bisa diterima oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang belum mengenal dakwah tauhid sama sekali. Ketika seorang ya berdakwah, kemudian dia menyampaikan dakwahnya dengan bahasa-bahasa yang sulit, ya, sehingga orang-orang awam tidak mengerti apa yang dia sampaikan, maka biasanya mereka ya akan mudah untuk menolak dakwah yang kita sampaikan. Maka inilah 4 kaidah yang perlu diperhatikan oleh setiap dai. Ya, ketika kita menjalankan atau ya mengamalkan 4 kaidah ini, insya Allah dakwah itu akan mudah diterima oleh setiap orang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.